Shalom para pemirsa YouTube yang kami kasihi. Jumpa kembali bersama dengan kami di acara Mana Kehidupan bersama dengan saya Didi. Dan hari ini kita akan kembali mengundang Bapak Gembala untuk mengajar kita berkaitan dengan topik-topik atau kasus-kasus yang memang sering ditanyakan oleh anak muda berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat mengganggu ataupun menjadi polemik tersendiri dalam hidup mereka. Dan kali ini tema yang akan diangkat adalah murtad. Apakah orang yang murtad masih dapat kerajaan surganya yang dijanjikan? Apakah keselamatannya hilang atau tidak? Kita akan tanya kembali, orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu masihkah ada surga bagi dia? Kita akan tanya langsung dengan Pak Hosea. Selamat pagi Bapak Gembala. Pagi. Terima kasih sudah hadir kembali untuk mengajar kami semua lewat acara Mana Kehidupan ini. Tentunya topik yang cukup menarik, yang rindu untuk kita angkat berkaitan dengan pembahasan tentang masalah murtad ini. Ya. Banyak sekali kasus di kondisi dewasa ini, banyak orang meninggalkan Tuhan, mungkin berpaling kepercayaan atau malah meninggalkan dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah ini sendiri sekiranya Bapak berkenan untuk menjelaskan dan juga menerangkan kepada kami seperti apa pandangan teologis dari orang murtad ini sendiri. Ya, baik Didi. Jadi memang kalau kita lihat banyak hari-hari ini orang murtad ya. Murtad. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekaligus menarik. Tapi sebelum saya membahas lebih banyak tentang murtad ini, menurut Didi, kenapa kok murtad itu loh? Kenapa? Kalau Didi sendiri berpikirannya punya pikiran enggak, misalnya kenapa orang kok murtad? pengen murtad? Ya mungkin karena terlalu banyak asupan ilmu agama di sekitar kita, atau mungkin banyak berpengaruh dari budaya atau membandingkan antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain, sebuah filosofi satu dengan filosofi lain, akhirnya ragu mungkin, merasa keraguan bahwa ini yang saya sembah itu salah atau benar ya? Kok banyak orang yang mengatakan seperti ini salah, seperti ini kenapa kamu menyembah Allah yang membingungkan dan segala macam, sehingga beberapa orang mungkin merasakan bahwa lah apa benar ya, mempertanyakan ragu-ragu. Atau bisa juga orang juga berpikiran saya sudah beragama, sudah menjalankan ibadah, tapi kok kehidupan saya tidak berubah gitu loh, tidak ada perubahan, podo wae ya, orang bilang seperti sama saja. Jadi apalagi kalau ditunjang dengan masalah perekonomian, bisa jadi perekonomian, minta sesuatu sama Tuhan dikecewakan, tidak dikabulkan. Jadi pikirnya sudah percuma lah ya, bisa ikut Tuhan. Nah, itu memang menarik sekali pertanyaan ini ya. Apakah murtad itu masuk surga? Nah, untuk menjawab ini memang sesuatu yang cukup sulit ya, karena yang punya surga itu kan Tuhan. Di awal sudah saya katakan lewat Mana Kehidupan yang pertama, bahwa orang-orang Kristen ini, anak-anak Tuhan ini punya dasar, yaitu Alkitab. Jadi kalau Alkitabnya itu sebagai dasar sudah tidak bisa dipercayai, untuk apa kita terus-terusan mempertahankan kekristenan kita ya? Mungkin saya pun bisa jadi murtad gitu loh. Tetapi karena saya melihat, memahami, mempelajari, saya lihat benar bahwa yang kita percayai ini adalah sesuatu yang benar, kebenaran. Ya, kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Ya, sebab Alkitab itulah firman Tuhan, itulah kebenaran. Nah, soal apakah murtad itu masuk surga, saya tidak bisa menjawab pasti, karena yang punya surga tadi saya katakan Tuhan. Kan Tuhan Yesus ya. Jadi kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Tetapi puji Tuhan kalau masih dipakai sebagai alat ya, mempunyai lidah seorang murid ya. Jadi artinya bukan hamba Tuhan itu tidak bisa menghakimi orang ini masuk surga, orang ini tidak, itu betul. Nah, itu hal yang sangat sensitif ya, Pak. Betul. Nah, ini tidak masuk. Sebab kalau saya tidak masuk surga,
Ternyata orang itu balik lagi. Nanti dia tiba-tiba tanya saya, apa Anda sudah pernah lihat surga? Nah, nanti akhirnya jadi debat kusir ya. Baiknya kita akan ada dasar Alkitab tadi. Nah, mungkin Alkitabnya berkata Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6, mungkin Didik bisa bacakan. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. 4 sampai dengan 6. Saya bacakan. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi Alkitab jelas dari ayat ini kita melihat bahwa mereka telah menyia-nyiakan. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian Allah yang cuma-cuma. Tetapi keselamatan itu bukan sesuatu yang murah, karena tidak ada kepercayaan lain yang berani menjamin bahwa kamu selamat, kamu masuk surga. Tapi ayatnya mengatakan ketika kita sudah mengecap, ya, dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ngerti bahwa yang disembah itu adalah Allah, Tuhan semesta alam, Allah yang dikenal di dalam Yesus, yang pernah mengecap karunia surgawi. Mungkin bisa jadi dipakai tumpang tangan sembuh, ya, luar biasa, ya, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Wah, ini orang-orangnya bukan, mungkin malah lebih hebat dari saya, ya. Orang sembarangan. Nah, bukan orang sembarangan. Sampai mengecap firman yang baik yang diberikan kepada dia dan karunia-karunia surgawi, ya. Tetapi murtad, ya, murtad. Nah, tidak mungkin ulang lagi keselamatan itu, maksudnya. Jadi diselamatkan 2 kali gitu, enggak ada. Keselamatan sekali untuk selamanya. Ini bukan berarti keselamatannya hilang, bukan. Karena kamu tidak mau menerima. Ya, dari awalnya memang ternyata tidak sungguh-sungguh gitu, Mas. Maksudnya begini, misalnya saya kasihan dengan Didi, ya, betul. Tak kasih uang, ya, atau tak kasih rumah, ya, ya kan? Di kamu kok enggak punya rumah, ya tak kasih rumah, mau ya? Ya, mau, Pak. Lalu apa namanya? Rumah itu Pak, saya tidak mau rumah kau gini kasihkan orang. Memangnya saya tidak bisa beli rumah, kamu merasa dirinya lebih hebat, lebih segalanya. Ini kan kamu yang kembalikan. Ya. Saya memberinya. Saya menyanyiakan kesempatan. Nah, menyanyiakan itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat sampai di sini jelas ya, paham ya? Nah, kalau kita lihat bersama, contohnya di Alkitab siapa? Yaitu Yudas, ya. Kita lihat Yudas, ya. Teologi keselamatan itu yang Alkitab ajarkan itu adalah untuk orang-orang percaya, ya. Dan teologianya itu adalah teosentris. Jadi Allah berinisiatif untuk apa? Memilih menyelamatkan umatnya yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat di mana, lalu mungkin orang kan berkata begini, loh kalau gitu kan Allah nggak adil. Ada yang dipilih dan tidak. Ada yang dipilih kasih, ya enggak? Pilih kasih. Nah, kan yang adil kan justru keselamatan karena perbuatan baik. Ya. Jadi ada value. Ditimbang. Nah, gitu. Karena dia perbuatannya baik, segala macam. Itu keselamatan itu adil. Tapi kalau gini kan tidak adil. Nah, kalau bicara masalah keadilan dan hukuman Allah, semua manusia sudah berbuat dosa, ya, dan kehilangan kemuliaan Allah, ya. Coba Didi tolong baca Roma 3 ayat 12. Roma 3 ayat 12. Ini jelas sekali, ya. Roma 3 ayat 12.
Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Jadi dari sekian miliar manusia yang ada di bumi, dalam sudut pandang Allah tidak ada yang benar. Satu orang aja. Kalau menggunakan standarnya Tuhan. Ya, kalau menggunakan standar Tuhan, berarti semua dihukum. Ya, Nggak ada yang masuk surga. Ya, karena semuanya nggak ada yang baik ya Pak. Nggak ada yang baik. Ya. Tapi nanti jangan bilang itu kan Alkitabmu. Nah, makanya dari awal kan sudah saya pada mana kehidupan pertama saya harus yakin dan percaya bahwa firman Allah itu berfirman lewat kita. Jadi seorang pun tidak ada. Ya. Nah, setelah manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Jadi Kejadian 1 ayat 8 dan 9, coba tolong dibaca. Kejadian pasal 1 ayat 8 dan 9. Kejadian 1 ayat 8 dan 9. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Jadi dengan kata lain, penciptaan Allah itu sangat luar biasa dan dahsyat, termasuk dia menciptakan kita manusia. Tapi karena manusia berbuat dosa, akhirnya manusia dilepas keluar dari tempat, diusir ya Pak. Diusir dari Firdaus ya. Nah, sangat jelas sekali seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Coba tolong Didi bacakan. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Ayat 16 ya Pak. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa kita ini diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Sebab apa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pada waktu manusia pertama itu berbuat dosa, ya, di sana kita lihat bahwa Allah berjalan. Allah tahu ya kalau Adam dan Hawa itu berbuat dosa. Ya. Nah, tetapi kan Allah bertanya, kamu di mana? Kamu di mana? Ya. Jadi Allah tidak mempermasalahkan perbuatan yang dikerjakan Adam dan Hawa itu apa, tapi posisimu itu di mana? Ya. Akhirnya Adam berkata, kami telanjang. Kami malu Tuhan. Malu. Nah, berarti dengan kata lain kan dia menyadari bahwa dia telah melanggar apa yang Allah perintahkan. Nah, di situ manusia berbuat dosa. Untuk diselamatkan itu Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, ada satu contoh yang sangat bagus sekali. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Efesus 1 ayat 4. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Coba tolong dibacakan Didi. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau gitu Allah itu sudah menetapkan, ya, Allah sudah menetapkan nanti Didi masuk surga, Pak Usia masuk surga, si B itu masuk neraka, si C masuk neraka, ya. Nah, bukan seperti itu. Kasih karunia juga bukan seperti itu. Dalam arti kata Allah Maha Tahu, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat dan tak salah. Allah memilih, tapi Allah tetap memberikan kehendak bebas kita. Mau dikembalikan, disia-siakan tadi, murtad tadi,
atau kamu memegang teguh keselamatan itu? Nah, contoh jelas yang akan saya katakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Ada di Efesus pasal 2. Tolong baca Efesus 2 pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Ya. Jadi karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Jadi jangan seseorang itu memegahkan diri. Wah, aku sampai dibandingin Pak Usia kayak sampai aku misalnya. Jadi tidak perlu. Kan kita semua ini orang berdosa. Kita diselamatkan oleh Allah karena kasih. Jelas sekali, ada sebagian orang yang menafsirkan Allah itu sudah sejak dahulu kala mengetahui bahwa seseorang itu akan percaya kepadanya dan atau murtad. Karena Allah kemahatauan Allah, ya. Tetapi tetap kehendak bebas ada dalam diri manusia. Sebab Allah menciptakan kita bukan robot, tetapi manusia yang menurut gambar Allah. Sempurna, bisa mikir mana baik, mana jahat. Pilihan ada di tempat kita. Nah, contohnya misalnya misalnya saja pada waktu Yesus menyuruh 70 murid Ya, diutus untuk berdua-dua. Ya. Pada waktu itu Yudas ikut. Yudas sudah mengecap karunia-karunia roh. Sudah bersama dengan Tuhan selama itu. Ya. Sampai murid-murid pulang, dia katakan bahwa saya bisa ngusir setan, saya bisa tumpang tangan sembuh. Ini kan luar biasa. Tapi salah satu murid yaitu Yudas itu kan berusaha untuk mengkhianati Tuhan. Walaupun dia sudah melihat Yesus luar biasa. Kalau Didi bagaimana? Ya kalau dari pandangan saya sendiri mengikut ini mengikut Yesus. Ya, Yesus tiap hari membangkitkan orang. Lihat hal yang hebat-hebat, harusnya kalau hatinya terbuka ya dia tahu yang di depan dia berkuasa, sanggup melakukan memberikan keselamatan dan segala macam. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Yudas benar-benar mencintai Tuhan ternyata ya Pak ya. Betul. Walaupun tiap hari melihat banyak hal yang spektakuler, ternyata tidak cukup bagi dia. Berarti ada sebuah nilai lain yang lebih besar yang dianggap Yudas. Apa itu? Kalau dari ceritanya sekolah minggu saya baca terus, ya uang itu. Ya itu. Jadi kadang-kadang kita pikir uang lebih berkuasa daripada Tuhan. Iya. Ya enggak? Lebih instan mungkin Pak. Nah, orang-orang berkata apa iso orang hidup tanpa uang. Betul. Gitu? Enggak bisa itu. Coba Pak saya suruh hidup tanpa uang. Loh, saya bukan mengatakan kita tidak butuh uang. Tetapi uang itu bukan segalanya. Ya. Yang segalanya itu adalah Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita bisa punya uang. Bersama Yesus kita bisa makan. Tetapi uang tidak bisa dimakan. Ya. Setuju? Alat tukar ya harusnya Pak ya. Itu hanya alat saja. Betul. Jadi kita tidak perlu mengejar uang sampai mati-matian. Tapi banyak kondisi dewasa seperti ini Pak. Nah, itu mengerikan. Ya, Mengerikan. Tahu kalau ibadah punya kuasa untuk mengubahkan seorang, tapi orang lebih memilih untuk mengejar tadi mamon masa kini itu. Jadi sekarang kita terbuka ya. Betul. Bahwa Allah yang kita sembah itu begitu baik. Sampai dia memberi kebebasan kita. Kalau kita menyia-nyiakan, ya, seperti tadi Ibrani mengatakan, ya itu resiko. Orang yang memilih itu. Apakah nanti Allah bisa berubah pikiran kita masuk surga? Saya enggak. Kehendaknya Allah. Nah, itu saya enggak berani mengatakan. Karena yang punya surga kan Allah. Ya. Tapi jelas kalau saya mempercayai orang-orang yang akan memerintah dan juga akan hidup di surga itu orang-orang yang memang hidupnya sudah mendedikasikan hidupnya untuk layak di surga. Betul. Nggak mungkin ya kan kita Islam masih
mau menggunakan manusia lama kita dengan sombongnya mengatakan bahwa kita layak untuk bersanding di surga. Surga terlalu luar biasa untuk orang-orang. Setelah kita tahu demikian, bagaimana dengan Yudas? Ya. Dia ternyata cenderung memilih 30 keping perak ketimbang Yesus. Tetapi saya katakan kalau Allah itu begitu baik dan masih memberikan kehendak bebas, coba kamu baca Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 27 sampai dengan 29 sebagai ayat terakhir kita. Yohanes 13 ayat 20 sampai 29. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ya. Jadi kita melihat bersama bahwa Yudas ini masih diperingatkan loh. Ya, dalam tempo sekian detik pada waktu perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus katakan, salah seorang di antara kamu ini akan menyerahkan aku. Harusnya Yudas merasa benar. Kok Yesus ngerti ya? Tahu ya, tapi Yudas lebih 30 keping peraknya itu lebih kuat gitu loh. Terngiang-ngiang. Udah di list mau beli apa? Orang Farisi bilang, saya nggak tahu nilai 30 keping perak itu waktu itu bisa beli apa, nggak tahu saya. Mak Yudas ini berpikirnya kok, heran saya kok Yesus ngomong gitu kok nggak sadar. Akhirnya ayat mengatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, Yudas berkata pada Yesus, bukan aku ya Tuhan. Nah, Yesus, orang yang aku memberikan roti itulah dia. Yohanes tanya gitu, ya toh? Yudas memberikan roti. Nah, Yesus memberikan roti pada Yudas. Ayat mengatakan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. 30 keping peraknya semakin berkibar-kibar. Ya toh? Yesus ngomong, ini yang terakhir kali. Ya, kalau di Alkitab aplikasi ditulis dengan tinta merah, ya. Ya, betul. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Murid-murid nggak tahu. Maksudnya apa? Nah, karena Yudas ini kan bendara, pegang uang. Padahal itu harusnya Yudas ada. Nah, di situ saya bisa melihat bahwa bukan keselamatan hilang. Karena dari pertama dia sebenarnya, dan juga bukan dari pertama Yudas sudah ditakdirkan jadi tumbal dosa, ya, maksudnya. Betul. Karena ada orang berpikir kasihan Yudas dong. Jadi kambing hitamnya. Yudas berarti ikut andil keselamatan. Bukan. Tuhan bisa pakai cara lain kok untuk menyelamatkan kita tanpa Yudas. Cara apa Pak? Sudah itu saya nggak tahu. Ulangan 29 ayat 29. Ya. Yang misteri itu bagian Tuhan, bukan bagian saya. Tetapi yang jelas Yudas bukan tumbal dosa. Artinya apa? Yudas ini tetap dia diberi kebebasan untuk milih, dia tetap milih 30 keping perak kok. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Yudas langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ya, jadi ayat tadi mengatakan karena Yudas memegang kas, ya. Akhirnya Yudas menerima roti itu dan segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ayat 30-nya mengatakan. Ya. Jadi malam. Jadi saya berpikir begini, mari kita mengkoreksi diri. Jangan murtad. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Mari kita jangan murtad. Kenapa murtad? Sudah bersama dengan Allah yang benar. Kita sudah pada jalan yang benar. Kenapa masih malah mengusik diri sendiri? Saya kira itu deh. Ya, terima kasih Pak Gembala. Ada satu kisah yang saya ingat ketika saya mendengarkan firman Tuhan. Saya lupa hamba Tuhan ini, sama mungkin Pak Gembala atau yang lain.
berkata bahwa keselamatan ini seperti boarding pass ya, sudah diberikan. Ya kan, sudah diberikan, ini silakan. Boarding pass itu kan baru berguna jika kita memang mempergunakannya. Betul. Ya kan, baru digunakan. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa setiap orang sudah ditakdirkan ini akan binasa dan segala macam. Ternyata Tuhan sudah menginginkan hal yang paling baik. Semua manusia diselamatkan. Seluruh bangsa percaya. Sudah diberikan, yaitu ya terima Yesus. Sudah ada boarding pass-nya. Hanya tidak semua orang mau mempergunakan itu. Boarding pass hanya akan seperti boarding pass saja kalau tidak dipergunakan untuk terbang. Saya terbangnya kan, saya memikirkan terbangnya ke surga, kalau tidak mempergunakan boarding pass sendiri tidak bisa. Makanya sekarang kan masalah, sekarang kita semua anak-anak yang sedang menonton, para remaja yang menonton yang mengalami sebuah keraguan, belajar lebih dalam tentang Alkitab. Allah Roh Kudus akan menolong untuk membukakan tingkap-tingkap hikmat. Karena kemurtatan ini terjadi karena sebenarnya juga kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mencintai Allah itu sendiri. Malah orang yang mencintai, belajar seperti mana kehidupan yang lalu tentang bagaimana kita mencintai firman itu akan membawa kita kepada sebuah kebenaran. Dan makin kita melihat firman itu makin jelas. Ya, betul, Pak. Bahwa kebenaran ini kita sudah di jalur yang benar. Ya. Maka seringkali kalau anak-anak muda itu kan dikatakan murtad itu sendiri karena ada yang pernah bilang, saya ikut pacar saya atau suami saya. Nah, itu sebuah dilema tersendiri. Aduh. Dia menjual Yesus dengan yang lain sama akhirnya. Maka saya sendiri untuk menutup session yang susah lagi kalau aku ke Tuhan untuk jodoh. Nah. Bukan investasi, saudara. Tuhan itu bukan seperti itu. Kita semata-mata belajar bersama dengan Bapak Gembala untuk meyakinkan terus-menerus bahwa inisiatif Allah sendiri keselamatan itu. Amin. Ingat, tadi kita belajar hal yang Tuhan bukakan pada hari ini tentang masalah inisiatif. Ini bukan tentang siapa kamu, tapi tentang siapa Tuhan yang mau memang mengulurkan tangannya kepada kita. Betul. Jadi bukan aku mau selamat, aku mau enggak, itu adalah kekuatanku. Salah ternyata. Tuhan dari pertama sudah menginginkan saudara untuk diselamatkan di dalam Kristus. Jadi kasihnya itu nyata. Jadi maka seluruh saudara yang mendengarkan tayangan ini, kalau masih tadi dilema masalah memilih pasangan hidup, saya punya satu prinsip. Orang yang menjadi pasanganmu harus lebih mencintai Yesus dibanding kamu. Maka ketika dia tahu dia mengasihi Yesus, dia akan mengasihi kamu. Jangan dibalik. Saya akan ikut apa yang dianut oleh pasangan saya. Belum tentu itu. Salah. Prinsip yang keliru. Maka prioritaskan Tuhan dulu. Carilah kerajaan surga dulu. Kasih Tuhan dengan segenap apa yang ada dalam dirimu. Maka kamu bisa mengasihi siapapun yang ada di sekitarmu. Tayangan ini boleh berakhir, tapi doa dan kerinduan kami untuk saudara semua untuk semakin mengenal Tuhan terus ada. Dan jangan ragu untuk terus belajar firman Tuhan di dalam Kristus. Kan ada sebuah pelepasan. Dan jangan gambling. Gambling ya. Maksudnya gini. Coba-coba. Aku masuk surga pada itu kan sudah. Waduh. Urusannya Tuhan. Ya. Itu salah lagi ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Itu salah kaprah. Betul. Benar enggak? Ya. Kita itu harus pegang teguh keselamatan. Ya. Yakin. Iman. Ada ayat yang mengatakan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya. Berarti keselamatan yang diberikan itu kita pegang teguh ya. gitu loh. Jangan sampai dilepaskan. Aduh. Salah lagi. Ya. Apalagi orang berkata, oh Yudas itu kan sudah ditentukan dari awal Pak. Salah. Bahwa dia akan masuk neraka. Kasihan Yudas loh. Jadi ayat ini kan tadi saya jelas. Betul. Itu kan ada tuh peringatan Tuhan 2 kali. Waktu perjamuan sudah dileke, meninggalkan perjamuan, apa yang hendak kau perbuatlah segera. Lah kok 30 keping perak masih melekat. Memudarkan kasih selamat. Ya makanya sekali lagi kita tekankan. Mungkin Tuhan sekarang sudah memperingatkan, Tuhan sudah menegur. Jadi tolong pekalah bahwa Dia mengasihi kita kemarin, hari ini, sampai kepada kesudahan. Amin. Kita tutup tayangan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat.